Nah, ini dia nih konten mingguan yang gue janjikan ke kalian setiap minggu, yaitu konten Q&A yang bakal ngejawab tentang TikTok, TikTok Shop atau Shop Tokopedia, Shopee, Marketplace, dan lain sebagainya. Jadi nggak usah lama-lama lagi, yuk kita mulai ke pertanyaannya. Yang pertama dari akun Om Car Toys. Kok saya udah masang iklan tapi nggak tayang, mohon penjelasannya. Nah gini, kalau lu masang iklan tapi nggak tayang, itu ada beberapa kemungkinan. Oh ya, ngomong-ngomong ini gue bingung nih, lu iklan apa? Iklan TikTok kah? Iklan Shopee kah? Atau iklan yang mana gitu ya? Kalau iklan TikTok, kalau lu nggak tayang, itu mungkin lu ada bid cap yang dipasang. Bid cap itu apa? Jadi lu kayak menargetkan TikTok, gue mau hasilnya segini, kalau nggak, dan bid cap lu tuh kerendahan, jadi lu kalah lelang. Kalau Shopee juga sama, iklan Shopee ataupun yang lain, itu kan lu pasang biaya per klik lu kerendahan, dimana kayak mereka, gue nggak bisa nih jual ke lu harga segitu, jadi hasilnya nggak tayang. Solusinya gimana? Lu jalanin lagi, lu rubah gitu loh cap-capnya, kurang lebih seperti itu. Terus ada lagi dari nama akun Fisria Haditya. Kok penjualan saya nggak rame karena ongkir terlalu mahal, please tutornya. Sekarang gini, kalau ongkir lu terlalu mahal, kenapa nih ongkir lu mahal? Apakah lu nggak ikut program gratis ongkir, atau barang lu gede, atau barang lu berat? Nah, kalau misalnya nih ya, gua kagak tahu lebih detail masa lalu apa, tapi mungkin gua mengasumsikan kalau ongkir terlalu mahal bisa juga lokasi lu jauh. Nah, kalau lokasi jauh kan lu pasti kena juga nih. Nah, solusi yang ada beberapa. Yang pertama, kalau lokasi lu jauh, lu ada nggak kerjasama di mana di kota lain yang kota besar? Jadi kayak kirimi dari sana, itu bisa memotong ongkir banyak dan itu bisa bikin orang beli. Nah, kalau misalnya ongkirnya terlalu mahal karena barangnya berat misalnya nih, lu menyediakan nggak servis lain? Kayak contoh gini, ini banyak banget kejadian di toko-toko material ya. Jadi ketika mereka kirim barang, yang dikirim tuh bon. Nah, nanti kayak misalnya kan, lu bayangin toko material yang jual semen, pasir, besi, baja gitu kan, lu berat banget. Pakai JNE berapa gitu kan. Nah, mereka kirim pakai armada sendiri, itu tambahan di luar. Jadi ada kayak dua pengiriman gitulah, ya. Nah, terus ada lagi dari akun Hai Kamrina. Kok pernah pelanggaran engagement palsu? Cara ngatasinya gimana? Oke, engagement palsunya gue mau nanya, ini beneran kejadian? Emang lu bikin engagement palsu, kagak sengaja apa salah deteksi? Kalau lu memang lu melakukan, ya udah. Gimana lagi ya? Tapi kayak gini. Kalaupun lu mau tiga-tiganya itu, ya gue cuma pengen tahu yang mana, kasih tahu di komen. Sebenarnya solusinya gini, gue nggak tahu lu seller apa affiliate, pertanyaan lu kurang jelas. Karena gini, kalau dua ini, lu harus ada pihak TikTok Shop Partner yang ngebantuin. Gitu ya, TikTok Shop Partner yang ngebantuin. Kalau di seller itu kerjasamanya dengan TikTok TSP, TikTok Shop Partner. Gitu, kita Demi juga termasuk dari TSP di situ. Jadi ya memang lu harus memang ada kerjasama sama kita, ada kontrak sama kita, karena kita baru bisa ngurusin pelanggaran lu di binding. Kalau kamu adalah seorang affiliate, kamu harus masuk di MCM karena kita ngurusinnya dari situ juga gitu. Jadi cuman ada dari situ doang, kalau memang nggak ada gitu. Nah, oke, lanjut berikutnya dari pertanyaan Papi Bon. Kok kalau mau pindah MCN tuh bisa nggak sih? MCN lama kebanyakan dicuekinnya TikTok. Ini dia nih. Pindah MCN bisa, lu mengajukan. Memang lu mau keluar gitu kan. Tapi gini, sebenarnya jujur ya, memang nggak cuma di lu doang sih. Sebenarnya kalau ngomongin MCN tuh, gue tahu MCN di TikTok itu tujuan MCN sebenarnya baik. Tapi sayangnya waktu TikTok awal ngerekrut, banyak banget MCN yang dalam tanda kutip emang nggak berkualitas. Fair ngomong, di TikTok, di Shopee banyak ngalamin. Gue kemarin baru datangin orang Shopee dari MCN, dan orang MCN TikTok juga mereka kejadian seperti ini. Gitu. Kenapa? Karena banyak MCN ya cuman memang mau binding, misalnya dapat komisi dari situ, terus udah gitu memang mereka nggak guna. Fair ngomong gitu, cuman MCN bagus doang yang memang mau growing, yang memang ngembangin ininya. Caranya gimana? Lu pengajuin keluar gitu kan, atau nanti lu boleh komen atau DM nomor telepon lu, nanti tim kita bakal bantu ngurusin buat pindah masuk ke kita kayak gimana gitu ya. Oke, lanjut dari nama akun Evander. Mohon bantu biar jualan rame, saya live tapi nggak ada yang nonton. Oke, gini, kalau lu live terus udah gitu nggak ada yang nonton, sebenarnya ada beberapa problem yang mungkin kejadian. Satu, emang akunnya belum siap. Kedua, ketika lu live gitu ya, kamu nggak ngerti gimana caranya ningkatin enter room rate. Enter room rate itu gini, ketika lu jalanin live itu pasti sebenarnya kepromosiin dari platform, tapi orang tuh belum masuk room rate lo. Jadi kayak orang cuma lihat di luar gitu loh, ini di TikTok gitu, di Shopee gitu. Nah, sekarang gimana caranya biar orang tuh mau masuk nonton? Berarti harus ada sesuatu yang menarik mereka buat nonton. Ini dipancing dari mana? Entah backgroundnya kalian lebih menarik, atau entah promo, atau apapun gitu loh. Itu ada beberapa hal gitu ya. Itulah yang namanya ningkatin room rate
enter room rate. Nah kalau enter room rate udah masuk, penonton lo pasti ada. Selain ya diiklanin juga, gitu ya. Terus ada lagi dari ANZ Play. Gue ada rencana bikin brand baju, tapi akun TikTok sama IG gue sepi, bingung soal branding marketingnya, kasih tutor dong. Gini, kalau lo ada rencana bikin brand baju, akun TikTok sama IG sepi, ya solusinya ada beberapa. Satu, kalau memang lo nggak bisa, daripada lo kerjain semua pusing, lo lemparin aja ke orang lain, lemparin ke kita sini. Kenapa? Karena gini loh, fair ngomong ya, bukan gue jualan ya, tapi orang harus sadar gini. Jadi gini, orang itu memang ada kelebihannya gitu. Contoh gini, kayak misalnya kalau lo jago bikin produk, biasanya memang lo nggak jago dalam bikin promosi. Fair ngomong gitu, rata-rata memang seperti itu. Dan kalaupun lo mau nyobain ya bisa, tapi lo bakal butuh waktu lama dan buang waktu. Daripada lo gitu, mendingan lo kerja sama aja sama orang lain yang memang bagus ngurusin situnya gitu. Terus kalau gitu enak banget dong promosi doang. Ya enggak juga, kita sendiri juga sadar kita nggak bisa bikin produk. Makanya ngapain gue bikin produk gitu. Gue fokus di bagian yang kuat aja gitu, kayak gitu. Itu yang pertama ya. Atau yang kedua gini, memang kalau lo mau bikin ya udah, lo mulai aja dulu, cobain banyak seninya, banyak selanya, cari tahu jadi kayak produk itu buat siapa, mau seperti apa, baru bikin konten yang sesuai, dites. Jadi kayak beberapa jenis konten, evaluasi sampai akhirnya nemu gitu ya. Terus ada lagi dari akun Lord Ryuji. Pertanyaan, kok akun saya tiba-tiba berarti tanpa alasan? TikTok live streaming bukan tanpa alasan, lo pasti ada pelanggaran. Cuman lo kagak sadar lo melanggarnya di mana, itu aja. Gitu kan. Jadi nggak mungkin sih kalau tiba-tiba. Nah, sebenarnya ketika lo ada itu tuh ada beberapa hal yang mungkin terjadi. Kayak satu, misalnya nih, kamu tuh kena gara-gara banyak yang report. Bisa. Atau misalnya nih, lo kalau lagi live keranjang kuning, lo ngelanggar polisi keranjang kuning. Kayak nyuruh beli di WA lah, atau ada kecantumin barcode lah, atau lain sebagainya. Tapi biasanya kalau lo tiba-tiba dibatasi, pasti ada reasonnya. Gitu, coba dicek deh, mungkin lo nggak sadar reasonnya apa. Nah, alasannya inilah yang bikin lo kena masalah. Gitu. Nah, terus ada lagi terakhir dari akun Opi Rospita. Saya minat buat daftar MCN, gimana ya caranya? Nah, lo kalau mau daftar MCN, ada linknya di bawah. Nanti gua ada satu video lagi nih, gimana cara tutorial detail lengkapnya daftar MCN. Nah, tinggal diikutin aja, gitu ya. Oke, jadi ini aja Q&A seputar dari minggu ini, gitu ya. Kalau ada pertanyaan lain, kalian bikin pertanyaannya di komen, gua bakal masukin di video minggu depan.